Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Dengan ebook ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan ebook eksklusif masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi, jangan sampai kehabisan. Halo, tes suara saya masuk. Masuk, Kak. Oh ya, Masuk. baik saya mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya perkenalkan ulang, saya Muhammad Adib Sawikal Kirom. Saya selaku di sini sebagai Kantor Literasi Matematika. Saya dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, program studi Tadris Matematika. Ya, sebelumnya kemarin kan sudah melakukan beberapa kali tryout kan. Menurut kalian soalnya mudah-mudah, sedang, apa sulit-sulit? gampang-gampang susah. Susah Gampang-gampang susah susah. gampang berarti kebalik. Hmm. Ya udah hari ini kita mencoba belajar beberapa soal yang kemarin kita bahas. Hari ini kita bahas sebanyak 7 soal. Ya, bisa dimulai sekarang. Saya mulai sekarang. Di sini untuk soal yang pertama, sudah kelihatan share screen-nya. Sudah, Kak? Ya. Pada soal pertama yaitu soalnya pada suatu permainan terdapat kertas berisikan huruf-huruf idhar, ikhfa, dan idgham yang diletakkan dalam sebuah kotak untuk masing-masing tim. Sebuah tim dikatakan memenangkan pertandingan jika berhasil menemukan minimal 3 huruf idgham, minimal 3 huruf ikhfa, dan minimal 3 huruf idhar. Paling sedikit kertas yang harus diambil oleh sebuah tim untuk memastikan kemenangannya adalah titik-titik. Kira-kira dari soal itu yang bisa dilakukan pertama kali apa? Mencari angka itu yang idhar ikhfa sama idghamnya dulu. Menentukan ruang sampel gak sih, Kak? Apa? Menentukan ruang sampel. Kalau ruang sampel kan nanti hubungannya sama peluang. Ini kan bukan peluang. Hmm. Ya, yang pertama yang dilakukan yaitu menentukan huruf-huruf idgham, ikhfa, dan juga idhar. Jadi di sini bisa dilihat untuk pembahasannya yang pertama kita lakukan huruf ikhfa itu ada 15 huruf, huruf idhar ada 6 huruf, dan huruf idgham ada 6 huruf. Kemudian untuk menentukannya supaya sebuah tim itu pasti bisa menemukannya, kita tinggal menjumlahkan yang bagian ikhfa dan juga idhar. Karena yang ditanyakan di soal tadi yaitu sebanyak masing-masing 3, yaitu 3 ikhfa, 3 idhar, dan 3 idgham. Sehingga bisa ditulis di sini yaitu 15 ini didapat dari huruf ikhfa, 6 ini dari huruf idhar atau bisa pakai idhar atau idgham, dan yang 3 ini terakhirnya. Dari sini, kenapa kok 3? Karena tadi yang diminta itu 3, sehingga ketika nanti kita mengambilnya itu langsung kita ambil seandainya ambil 9, kayak 333, maka otomatis pasti kemungkinan ke 9 hurufnya itu masih ada huruf ikhfa semuanya. Jadi, untuk bisa memastikan bahwa yang diambil itu memuat minimal 3 ikhfa, 3 idhar, dan 3 idgham, yaitu menggunakan penjumlahan dari subjek yang ada, yaitu ikhfa ada 15, idhar ada 6, dan idgham ada 6. Kita ambil 3, karena yang dibutuhkan hanya 3, gitu.
Ada yang tanyakan untuk soal pertama? Masih coba pahami, Kak. Oh iya, ya. Mungkin bisa dipahami dulu untuk soalnya. Sudah, kalau sudah mau saya lanjut dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi ketika kita membahas selesai soal kedua atau soal ketiga atau bahkan nanti di akhir sesi. Ya. Baik, Kak. Selanjutnya untuk soal yang kedua yang kita bahas adalah Pak Imam mempunyai seorang istri dan emas sejumlah 250,9 gram dan telah mencapai haul. Pada tanggal 21 Ramadan, Pak Imam membeli lagi emas sejumlah 76 gram. Tahun ini, Pak Imam akan melakukan zakat emas dan juga zakat fitrah seluruh keluarga besarnya. Pak Imam sendiri mempunyai seorang istri, 4 orang anak, 2 menantu, dan 3 cucu. Total zakat yang harus dibayar Pak Imam sebesar titik-titik. Berdasarkan ketetapan Basarnas, 1 kilogram itu sebesar 13.500 dan 1 gram emas sejumlah 940.488 rupiah. Kalau dari soal ini, yang perlu dilakukan pertama kali yaitu dari soal ini, kira-kira yang pertama kali dilakukan yaitu menghitung nilai dari emas yang berjumlah 250,9 gram ini dahulu. Kita kalikan nanti dengan 940,448 rupiah. Karena yang dizakatkan dari barang berharga yaitu seperti emas, perak itu ketika sudah mencapai haul, yaitu satu haulnya adalah 1 tahun. Sehingga yang 76 di sini itu tidak masuk dalam perhitungan. Gitu. Jadi tinggal dikalikan 250,9 dan juga 940.488 rupiah. Itu nanti penjumlahannya dikalikan dengan total yang harus dizakatkan oleh Pak Imam, yaitu seorang istri berarti 1, 4 orang anak ditambah 4 orang anak berarti 5, ditambah berarti di sini ada 1 ditambah 4 ditambah 4 orang anak dan juga 2 orang menantu ditambah 2 orang menantu, kemudian ditambahkan 3 orang cucu dan juga jangan lupa ditambahkan diri dari Pak Imam sendiri yaitu tambah 1. Sehingga total yang harus dizakatkan oleh Pak Imam adalah 11 orang. Dan nanti hasilnya itu dijumlahkan. Itu seperti ini. Jadi untuk zakat emas dan juga perak itu totalnya 25% dari total harganya. Di sini setelah dihitung yaitu 250,9 gram dikalikan 940.488 rupiah dan dikalikan sebanyak 25% yang ini itu menghasilkan 5.899.210 rupiah. Sedangkan untuk harga berasnya sendiri kan 13.000, tinggal dikalikan 11 dan dijumlahkan dengan ini. Menghasilkan 6.047.710,98 rupiah. Gitu. Jadi kalau biasanya ini adalah hasil hitungan yang asli, tapi biasanya bisa dibulatkan menjadi 647.700, ini langsung dibulatkan menjadi 800 rupiah. Itu karena kalau mencari uang pecahan kurang dari 100 itu akan sangat sulit, sehingga biasanya digenapkan menjadi 800. Pembulatannya ke atas, tidak bisa dibulatkan ke bawah. Gitu. Mungkin di beberapa soal bisa dibulatkan, ada yang pakai
pembulatan, ada yang pakai nilai asli. Kalau yang di soal ini adalah contoh yang menggunakan jumlah nilai aslinya. Dari sini ada yang ditanyakan untuk soal pertama dan kedua? Belum. Oh iya. Kalau ada pertanyaan nggak usah sungkan-sungkan ya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan dan masih sungkan bisa di lewat japri nggak apa-apa. Insya Allah selama saya free bisa nanti saya balas. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Yaitu ketika membeli sebuah snack di supermarket, Anita mencoba membuka bungkusnya di rumah dan ternyata membentuk sebuah jejer genjang yang merupakan selimut tabung kaleng snack. Volume tabung tersebut adalah titik-titik. Bisa dilihat bahwa di sini itu adalah sebuah jejer genjang yang merupakan selimut atau kemasan dari produk. Yang diketahui di sini kan hanya yang atas itu 20, yang atas ini 20 dan juga diagonalnya adalah 10 akar 2. Sehingga yang di sini kan dari sisi miringnya itu kan belum diketahui. Kita cari dulu sisi miringnya karena ini itu jejer genjang maka dia itu di sini membentuk sebuah siku-siku. Dari sini dia itu membentuk sebuah siku-siku. Jadi bisa kita tuliskan bahwa di sini itu adalah BC sama dengan akar 10 akar 2 dikurangi ini dikurangi 20 kuadrat gitu. Jadi untuk menentukan nilainya adalah 20 kuadrat. Jadi sisi ini biasanya sisi miring gitu. Kita lihat di sini pembahasannya ya. Makanya kan dalam kaleng itu dalam sebuah kaleng kan bentuknya kalau dia itu kaleng akan bentuknya seperti ini. Nah, otomatis di sini kita untuk menentukan rumus dari tabung ini yaitu kita harus menentukan jari-jarinya karena rumus dari tabung yaitu volume luas alas dikali tinggi. Luas alasnya yaitu lingkaran yaitu rumusnya adalah BR kuadrat dan tingginya adalah T gitu. Sehingga untuk kelilingnya kita bisa menggunakan karena kelilingnya di sini tidak diketahui dan juga di sini yang atas ini 20 sehingga yang atas ini yaitu keliling dari alas. Atau bisa juga kelilingnya dari lingkaran karena alasnya berbentuk lingkaran. Gitu. Kemudian kita lanjutkan di sini untuk kelilingnya untuk rumus dari lingkaran yaitu kelilingnya kan 20 yaitu rumus keliling pi kali d atau juga bisa bentuk lain yaitu 2 pi r. Karena r itu merupakan setengah dari diameter maka bisa kita tuliskan juga pi d. Kelilingnya yaitu 20, d-nya adalah yang kita cari supaya lebih mudah. Maka untuk pi-nya kita pindah ruas ke sini menjadi D
D sama dengan 20 per Pi. Dan juga di sini, karena yang kita perlukan adalah R, maka kita ganti menjadi R. Di sini ada step yang di skip, yaitu Pi, yaitu 2R sama dengan 20 per Pi. Sehingga di sini R sama dengan 20 per Pi dikali 1 per 2. Bisa dicoret menjadi 10. Sehingga hasilnya jari-jarinya adalah 10 PR. Kemudian di sini untuk volumenya yaitu PR kuadrat dikalikan T. Tingginya yaitu 10. Kita dapat 10 di sini. Ini ketika kita tarik garis, dan di sini membentuk bentuk siku-siku, maka karena ini sisi miringnya atau C-nya itu adalah 10 akar 2, sehingga kita bisa tuliskan bahwa T ini, bahwa T itu sama dengan akar 10 kuadrat 10 akar 2 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. 10 ini didapat dari sini karena ini bentuknya itu segitiga, sehingga di sini siku-sikunya ada di sini dan ini bernilai 10. Ya, 10 akar 2 kuadrat itu 200 dikurangi 100 sama dengan akar 100, hasilnya 10. Jadi T-nya adalah 10. Makanya selanjutnya kita tinggal masukkan Pi R kuadrat dikalikan T. R-nya di sini didapat yaitu 10 per Pi, dimasukkan. Pi dikali 10 per Pi kuadrat dikalikan 100. Kuadratnya bisa dicoret menjadi 100 kali 10 yaitu 1000 per Pi. Jadi volumenya adalah 1000 per Pi. Ada yang ditanyakan? Kalau saya jelasnya terlalu cepat, bisa bilang nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di selanjutnya, yaitu untuk soal yang nomor 4. Jumlah dua buah bilangan bulat adalah 16. Selisih bilangan pertama dan kedua adalah 8. Maka faktor prima dari hasil kali kedua bilangan tersebut adalah titik-titik. Untuk soal yang ini, kira-kira cara penyelesaiannya yang pertama harus dilakukan adalah apa? Halo, masih join apa udah out nih? Masih Ya, Kak. Kak. Masih, Kak. Oh ya. Untuk yang soal nomor 4 ini, kira-kira yang penyelesaiannya yang pertama dilakukan adalah apa? Kalau ada dua buah bilangan, ada jumlah dan ada selisih. Kira-kira gimana cara penyelesaian pertamanya?
kalau ada soal seperti ini, itu yang pertama adalah kita ubah dulu. Kita misalkan bahwa bilangan pertama itu adalah X. X adalah bilangan pertama. Dan juga Y adalah bilangan kedua. Sehingga ketika ada dua buah bilangan bulat hasilnya 16, maka di sini kita bisa tuliskan yaitu X ditambah Y sama dengan 16 karena dijumlahkan dan juga selisih. Berarti X dikurangi Y sama dengan 8. Jadi kita buat dulu persamaan dua variabelnya. Setelah persamaannya kita ketahui, bisa kita kurangi karena ini nilai, kita mau cari nilai X-nya dulu atau mau cari nilai Y-nya dulu. Kalau mau kita cari nilai X-nya berarti di sini dikurangi, yaitu X dikurangi min X di sini yaitu 2X 2. Kalau Y dikurangi min Y yaitu di sini 2Y sama dengan 16 dikurangi 8 adalah 8. Sehingga di sini Y yaitu 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian nilai X-nya yaitu kita substitusi X ditambah Y sama dengan 16. X Plus 4. ditambah 4 sama dengan 16. Berarti di sini X sama dengan 16 dikurangi 4. Yaitu X sama dengan 12. Itu kemudian kita cari faktor dari kedua bilangan tersebut yaitu faktor prima dari 4 dan 12 yaitu berapa faktor primanya? 2 dan 6. 3. 3. Karena 6 kan bukan prima. Yang dicarikan faktor prima. Kalau faktor biasa 6 masih termasuk. Kalau faktor prima hanya 2 dan 3. Karena kalau 6 bukan angka prima. 6 bukan angka prima gitu. Itu untuk soal yang keempat. Ada yang tanyakan? Belum, Kak. Oh ya, belum. Ini adalah pembahasan secara terstrukturalnya. Selanjutnya yang nomor 5. Di sini ada Pak Raihan mempunyai sebuah sawah dengan bentuk seperti gambar di bawah ini, yaitu jika diketahui luas ADEI adalah 154 cm dan panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sampai sama dengan HI, jika bagian yang diarsir akan ditanami jagung dan daerah yang tidak diarsir akan ditanami cabai, maka luas tanah yang ingin ditanami cabai adalah titik. Bisa kita lihat bahwa di sini panjang dari masing-masing jaraknya ini adalah sama, sehingga bisa kita gambarkan bahwa dengan lambang garis bahwa panjangnya sama. Gitu. Dari bagian ini yang bisa dilakukan adalah yang pertama, apa kira-kira? Kalau dari gambar ini, kalau gambarnya ini kita langsung, karena ini itu panjangnya sama, maka bisa kita tuliskan bahwa luas ACEG di sini ACEG atau daerah yang diarsir ini, yang tidak diarsir ini, itu ketika ditambahkan dengan daerah HIA dan ditambahkan
itu sama dengan, karena di sini adalah bagiannya ada 1, sini ada bagiannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Jadi karena ini yang di sini itu bagiannya ACEG itu sebesar 4/7 bagian, karena seandainya ini bisa kita tuliskan segini. Karena kita ketika bisa 3 jajar genjang itu dibagi menjadi 2, bisa membentuk sebuah sebagai bagian 2, 7. Dan juga di bagiannya yang ini AHI itu adalah 1/7, sehingga untuk luasnya itu adalah yang tidak diarsir adalah 5/7 bagian, karena yang ini adalah 7 bagian. Yang diketahui di sini kan ADHI. Kemudian untuk luas yang tidak diarsir otomatis 5/7 bagian dikalikan dari luas ADHI, yaitu 55/7 dikalikan 154, menghasilkan 154 dikalikan 5 itu 777, dan dibagi 7 adalah 110 cm persegi. Jadi untuk daerah yang tidak ditanami yaitu sebesar 110 cm persegi gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Kira-kira untuk soal nomor 5 ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Kak. Tidak, berarti kita lanjut dulu. Di sini yang soal selanjutnya, soal nomor 6. A rectangle and triangle has B of base S. Di sini ada sebuah persegi dan juga segitiga yang mempunyai sisi S. Jika dengan rasio tinggi mereka adalah X dibanding Y, dengan 2X ditambah Y sama dengan 3. Berapakah jumlah dari keseluruhan area antara persegi dan juga segitiga? Kalau di sini dilihat, ada sebuah persegi dan juga segitiga, dengan anggapan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama sisi, karena di situ bahwa perbandingannya adalah X banding Y. Di situ kita dapat menyimpulkan bahwa segitiganya adalah segitiga sama sisi, karena tidak ada clue lain yang menyebutkan bahwa segitiga itu memiliki panjang yang berbeda. Makanya diasumsikan menjadi segitiga sama sisi. Dan untuk luas dari persegi atau area dari persegi yaitu ini S dikalikan X, karena rumus dari luas persegi adalah sisi kali sisi, dan sisinya otomatis sini X, dan otomatis ini juga X. Gitu. Sehingga untuk luasnya adalah S dikalikan X. Dan juga area segitiga yaitu panjangnya yaitu S. Rumus dari segitiga kan setengah kali alas atau alas kali tinggi. Jadi dari sini kan tadi disimbolkan bahwa di soal itu adalah mempunyai alas S dan juga panjang tingginya adalah X banding Y. Makanya dituliskan di situ X banding Y. Dan juga 2X ditambah 3. Karena tadi gambarnya sudah di sana. Kita tinggal menjumlahkan. Untuk jumlah area atau sum areanya adalah S dikali
tambahkan X, karena X itu milik persegi panjang, ditambah setengah S dikalikan Y. Sehingga di sini SX ditambah setengah SY. Kemudian dari sini kan ini ada pecahan dan juga tidak ada pecahan. Sehingga untuk bisa dijumlahkan, maka ini harus berubah menjadi pecahan, menjadi 2SX ditambah SY dibagi 2. Kemudian tadi di sini 2S-nya bisa dikeluarkan. Di sini S-nya bisa dikeluarkan menjadi S 2X ditambah Y dibagi 2. Karena tadi 2X ditambah Y itu adalah 3, maka di sini S kali 3 sama dengan 2. Karena yang diminta itu tidak ada penyederhanannya, maka jawabannya adalah 3S per 2, yaitu jawabannya yang B. Itu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti yang lain kita lanjut ke soal yang nomor 7. Di sini adalah segitiga ABCD merupakan segitiga siku-siku di A, di mana sisi miring AB dibagi menjadi 3 bagian dan M berada di bagian M dan N, sehingga BM sama dengan MN sama dengan NC, dan AM sama dengan X, dan AN sama dengan Y. Maka nilai MN adalah, jadi yang harus dilakukan adalah kita gambar dulu segitiganya untuk memudahkan waktu. Ini adalah gambar segitiga yang siku-sikunya ada di A. Kemudian dia itu memotong di bagian M dan juga di bagian N. Kemudian diketahui lagi bahwa BM sama dengan MN sama dengan MC. Berarti di sini BM itu sama dengan MN sama dengan NC. Gitu. Kemudian AM sama dengan X dan AN sama dengan Y. AM sama di sini. AM itu sama dengan X dan AN sama dengan Y. Ini untuk panjangnya. Sehingga kita mudahkan, karena ini dibagi 3, maka panjangnya ini adalah sama. Di situ disebutkan bahwa ketika BM sama dengan MN sama dengan NC. Sehingga kita simbolkan di sini sebagai Z, yaitu sama dengan Z dan juga Z. Nah, untuk yang ini, kita bisa membaginya menjadi 3 juga. Yaitu saya pakainya huruf W, kalau yang bawah pakainya huruf P. Dan ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Karena ketika ini ditarik ke sini, otomatis panjangnya yaitu sama. Karena jaraknya dari sini ke sini itu sama. Sehingga kita cari nilai dari X-nya, yaitu X di sini adalah di sini dilihat bahwa X adalah AM atau X, di mana panjang dari X itu adalah akar dari 2W. Di sini kita buat segitiga baru supaya untuk memudahkan. Dan di sini kita kasih titik D supaya nggak bingung. Ada sebuah segitiga di sini itu dengan titik alasnya adalah D dan juga di sini adalah M dan titik ujungnya adalah A. Yang kita cari adalah AM di sini. Di sini kita cari dan DM itu panjangnya adalah P. Kemudian untuk yang bagian bawahnya kan ini ada bisa dipecah menjadi 2 di sini W, di sini juga W. Sehingga untuk mencari AM kita pakai Pythagoras, yaitu W ditambah W adalah 2W kuadrat ditambah P kuadrat. Sehingga bisa diperoleh 4W kuadrat ditambah P kuadrat
kita tulis dulu di sini. Kemudian untuk Y itu juga sama. Kita di sini kalau mau mencari Y, ada sebuah segitiga. Kita tulis di sini adalah karena urut biasanya A, B, C, D, D. Di sini titik bawahnya yaitu titik atasnya adalah N, dan titik bawahnya adalah A. AE itu adalah 2P, dan juga EN adalah W. Sehingga untuk soal ini, yang bagian Y kuadrat bisa kita tuliskan bahwa dia itu adalah W kuadrat ditambah 4P. Sedangkan yang X kuadrat dituliskan yaitu W kuadrat ditambah 4P kuadrat. Gitu. Sehingga dijumlahkan 4W kuadrat dan juga W kuadrat, 5W kuadrat. Di sini P kuadrat ditambahkan 4P kuadrat yaitu 5P kuadrat. Ini 5-nya dikeluarkan menjadi 5 dikalikan W kuadrat ditambah P kuadrat, sehingga di sini WP sama dengan titik-titik. Sedangkan di sini MN adalah Z. Yang kita cari tadi adalah MN atau panjang dari ini. Sehingga untuk panjang dari MN, kita misalkan di sini Z seperti yang tadi. Di sini kita tulis di sini yang diketahui kan X kuadrat dan juga Y kuadrat, yang dicarikan adalah MN ini atau Z. Sehingga di sini kita tulis akar W dikurangi ditambah akar P. Ini kita bisa dapatkan dari gambar yang di atas. Ketika untuk mempermudahnya di sini, ini kan juga ada segitiga. Segitiganya siku-siku berada di sini. Sehingga di sini adalah MN itu sama dengan W kuadrat tambah P kuadrat. Dan di sini W kuadrat tambah P kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat per 5. Karena yang 5 ini kita pindah ruaskan di bagian ini. Jadi per 5. Sehingga nilai dari akarnya ini tetap X kuadrat tambah Y kuadrat per 5. Sehingga panjang dari Z adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat per 5. Dari sini ada yang Mau bertanya, ya. kenapa itu bisa jadi X kuadrat sama Y kuadrat per 5, Kak? Yang bagian mana? Ini apa yang ini? Yang di atas itu. Yang di atas. Karena kan kita di awalnya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan ini. 4W kuadrat lah. 4W kuadrat tambah P kuadrat ditambah 4 tambah 2W kuadrat ditambah 4P kuadrat itu ketika dijumlahkan menghasilkan 5W kuadrat tambah 5P kuadrat. Ya, dari sini untuk mempermudah kan sama-sama punya 5. Ya, 5-nya dikeluarkan menjadi 5 dikali W kuadrat tambah P kuadrat. Sehingga di sini kan masih ada X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kan ini ke bawah tetap sama kan. Nah, untuk W kuadrat tambah P kuadrat, karena ini perkalian bisa berubah ke bagian sini menjadi pembagian. Maka nilai dari W kuadrat ditambah P kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat per 5. Dari sini ada masih bingung apa gimana? Udah paham, Kak? Oh ya. Dari yang lain mungkin ada yang ditanyakan?
Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah, yaitu melalui e-book eksklusif Masuk PTKIN 2025. E-book ini dirancang khusus untuk membantu kamu lulus seleksi PTKIN dengan strategi jitu. Di dalamnya terdapat pembahasan lengkap soal-soal tahun sebelumnya, kemudian ada tips dan trik lulus seleksi, dan juga simulasi serta prediksi soal terbaru 2025. Semuanya dikemas dengan praktis dan juga mudah dipahami.